Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami untuk tugas UAS mata kuliah probabilitas dan statistika. Analisis yang kami ambil itu merupakan data dari nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 sampai 2018. Yang pertama, anggota kelompok kami terdiri dari Zukovski Tangguh Dirgantara, Juven Laurensen, Askafala Cendikia Suryatmaja, dan saya sendiri Dimas Dwi Prasetyo. Pertama-tama pendahuluan, dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 sampai 2018 ini kami pilih karena untuk mengetahui jumlah data kependudukan yang ada di Kalimantan Barat. Selain itu, data ini memberikan gambaran yang jelas dan terkini terkait mengenai nilai ekspor dengan rentang dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Data ini juga penting bagi analisis dalam aspek ekspor seperti pengungkapan potensi pergeseran struktur ekspor di Kalimantan Barat selama 6 tahun, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan daerah dalam merumuskan strategi peningkatan ekspor yang berkelanjutan. Di sini kami juga menggunakan beberapa pertanyaan analitis. Yang pertama, jika nilai ekspor bulan Maret berdistribusi normal, yang dimana mean-nya adalah 79,40, standar deviasi 25,65, berapa peluang nilai ekspor berada di antara 60 dan 100 juta US dollar. Yang kedua, bagaimana tren nilai ekspor Kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga 2018? Yang terakhir, jika nilai ekspor bulan Juli rata-rata sebesar 71,74 juta US dollar dengan standar deviasi 39,44, berapa nilai ekspor maksimum yang masih termasuk 95% populasi, di mana batas atasnya adalah 95%. Di sini kami menggunakan beberapa tools untuk metode yang kami lakukan. Yang pertama ada Microsoft Excel dan yang kedua adalah Python. Yang pertama, Microsoft Excel, yang kami lakukan itu dari pengumpulan data. Dataset yang dicari ini kami unduh dari situs resmi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berisi nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan tahun 2013 sampai 2018 yang berbentuk tabel Excel. Lalu yang kedua ada penyesuaian data. Data yang kita dapat ini kita masukkan ke dalam Microsoft Excel, lalu kita sesuaikan seperti menghapus baris ataupun kolom yang kurang relevan dan memastikan tidak ada nilai atau tabel yang kosong. Lalu yang ketiga ini ada analisis isi data. Analisis data ini kita perlukan untuk mengidentifikasi kelompok data seperti data mean, median, dan variance menggunakan tools Microsoft Excel. Lalu yang keempat ada visualisasi data, yaitu membuat grafik untuk menyajikan tren visual yang mendukung isi analisis. Visualisasi yang dibuat dengan menggunakan grafik histogram sebagai visualisasi dari data yang diambil. Lalu yang terakhir ini adalah hasil dari laporannya. Laporan hasil data mencakup jawaban dari pertanyaan analisis dan keterbatasan dari hasil yang kami laporkan. Lalu yang kedua ini ada Python. Nah, Python di sini kita gunakan untuk menguji normalitas data, yang dimana kita menggunakan VS Code yang memuat bahasa program Python untuk menentukan atau menguji data tersebut berdistribusi normal atau tidak menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan tools Python. Pengujian dengan metode Shapiro-Wilk ini menggunakan fungsi library SciPyStats dan Pandas. Metode ini menggunakan indikator jika suatu nilai berada atau lebih dari 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal. Perkenalkan, nama saya Zukovski Tangguh Dirgantara dengan NIM D1041241032. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari laporan dataset yang telah kami kerjakan sebelumnya. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Poin yang pertama itu tabel statistik deskriptif. Kemudian poin yang kedua, histogram plot distribusi. Dan poin yang ketiga adalah interpretasi. Nah, pada poin yang pertama ini ada tabel statistik deskriptif. Hasil dari analisis dataset yang telah kami kerjakan, terdapat hasil berupa tabel statistik deskriptif yang berisikan mean, median, dan standar deviasi dari dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 hingga tahun 2018.
Bisa dilihat pada tahun 2013, mediannya ada di angka 112,56, kemudian mediannya ada di angka 112,12, sedangkan standar deviasinya ada di angka 16,47 sekian. Nah, pada tahun 2014, mediannya ada di angka 54,34, mediannya ada di angka 53,99, sedangkan standar deviasinya ada di angka 10,73 sekian. Pada tahun 2015, mediannya ada di angka 47, kemudian mediannya ada di angka 48,81, sedangkan standar deviasinya ada di angka 7,90 sekian. Nah, pada tahun 2016, mediannya ada di angka 51,95, mediannya ada di angka 48,85, dan standar deviasinya ada di angka 18,53 sekian. Pada tahun 2017, mediannya ada di angka 68,94, mediannya ada di angka 67,83, sedangkan standar deviasinya ada di angka 18,26 sekian. Nah, pada tahun 2018, mediannya ada di angka 83,91, kemudian mediannya ada di angka 86,21, kemudian untuk standar deviasinya ada di angka 17,02 sekian. Nah, lalu ini ada histogram dari dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 hingga tahun 2015. Kami menghitungnya menggunakan metode Shapiro-Wilk. Didapatkan bahwa dataset ini berdistribusi normal dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Lalu berikutnya adalah plot distribusi untuk dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 hingga tahun 2018 yang berupa histogram dari MEAN. Nah, untuk tahun 2013 ini kisarannya ada di angka antara 100 hingga 120. Kemudian di tahun 2014-nya ada di angka mendekati 60. Kemudian tahun 2015-nya ada di angka 50. Untuk di tahun 2016-nya di kisaran 40 hingga 60. Di tahun 2017-nya ada di kisaran 80 hingga 60. Kemudian di tahun 2018-nya ada di kisaran 80 hingga 100. Untuk data pastinya ini ada terlampir di tabel statistik deskriptif. Nah, kemudian itu ada histogram median. Ini ada hasil histogram median untuk dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 hingga tahun 2015 yang berupa histogram dari median. Untuk di tahun 2013-nya ada di kisaran 100 hingga 120. 2014-nya, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Lalu ada histogram variance atau histogram standar deviasi untuk dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 hingga tahun 2018. Tahun 2013-nya ada di sekitaran segini, 14-nya, 15, 16, 17, 18. Nah, poin yang kedua ada histogram plot distribusi. Berikut adalah histogram plot distribusi yang kami dapati dari perhitungan dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2013-2018. Ini pada tahun 2013-nya ada lonjakan tinggi, kemudian di 2014-nya justru jatuh ya, kemudian di 2015-nya juga, namun di 2016-nya ada kenaikan sedikit, tapi turunnya sedikit saja di angka kurang dari 600. Nah, ini pada tahun 2017-18-nya ada tren meningkat dari histogram plot distribusi dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2013 hingga tahun 2018. Nah, poin yang ketiga itu ada interpretasi. Dari dataset nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat per bulan periode tahun 2013 hingga tahun 2015 yang telah kami analisis, dapat diinterpretasikan bahwa sebaran data dari tahun 2013 berjumlah 241,15. Kemudian data dari tahun 2014 berjumlah 110,06. Kemudian pada tahun 2015 berjumlah 103,717. Kemudian pada tahun 2016 berjumlah 113,33. Kemudian data dari 2017 berjumlah 155,03. Dan data dari 2018 berjumlah 187,14.
Nah, data dari 2013 hingga tahun 2018 ini menunjukkan bahwa terdapat lonjakan tinggi pada nilai ekspor Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013, disusul oleh penurunan drastis selama tahun 2014 hingga tahun 2015, dan tren meningkat kembali mulai tahun 2017 hingga tahun 2015. Seperti tadi yang saya bilang, bahwa terdapat ini penurunan di tahun 2014, kemudian 2015-nya, lalu ada kenaikan sedikit di tahun 2015, tapi itu hanya sedikit. Nah, ini ada tren meningkat lumayan di tahun 2017 dan 2018. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juven Laurensen. Halo semuanya, saya Jovan Laurinson dengan NIM D104-124-1044. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah pengerjaan analisis probabilitas. Dan yang akan dianalisis yaitu probabilitas tahun selanjutnya untuk mencapai total nilai ekspor di atas 800. Di sini bisa kita lihat pada tahun 2013 total nilai ekspor mencapai puncak yaitu 1350,70. Kemudian untuk 2 tahun selanjutnya yaitu 2014 dan 2015, total nilai ekspor mulai menurun hingga 564,04. Kemudian naik lagi di tahun 2016 sampai 2018 yaitu 623,41 ke 827,31 dan sampai di angka 1006,97. Tahun-tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 menunjukkan peningkatan signifikan yang bisa menunjukkan tren naik. Namun, karena tidak ada tren yang sangat ekstrim dan datanya terlalu sedikit, kita bisa gunakan pendekatan frekuensi historis sederhana. Ini adalah rumusnya, yaitu jumlah tahun yang memiliki total nilai ekspor di atas 800 dibagi dengan jumlah total tahun. Jumlah tahun yang memiliki total nilai ekspor di atas 800 ada 3, yaitu di tahun 2013, tahun 2017, dan tahun 2018. Jadi bisa langsung kita bagi 3/6 dan didapatkan 0,5 atau 50%. Berdasarkan data 2013 sampai 2018, peluang atau probabilitas bahwa tahun depan ekspor Kalbar akan mencapai di atas 800 adalah 50%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan analitis. Yang pertama, jika nilai ekspor bulan Maret berdistribusi normal dengan mean sama dengan 79,40, standar deviasi sama dengan 25,65, berapa peluang nilai ekspor berada di antara 60 dan 100 juta US dollar? Yang kedua, bagaimana tren nilai ekspor Kalimantan Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2018? Kemudian yang ketiga adalah jika nilai ekspor bulan Juli rata-rata sebesar 71,74 juta US dollar dengan standar deviasi 39,44, berapa nilai ekspor maksimum yang masih termasuk 95% populasi atau dalam batas atas 95%. Di sini kita akan menghitung peluang nilai ekspor berada di antara 60 sampai 100 juta US dollar. Kita akan menggunakan distribusi normal dan menghitung Z-nya terlebih dahulu. Z1 didapatkan dari hasil 60 dikurang 79,4 dibagi 25,65 dan didapatkan hasil sekitar minus 0,76. Lalu untuk Z2 didapatkan dari 100 kurang 79,4 dibagi dengan 25,65 didapatkan hasil sekitar 0,80. Kemudian kita hitung peluang untuk Z berada di antara minus 0,76 sampai 0,8 didapatkan hasil 0,7881 dikurang 0,2236. Kita kurangkan dan didapatkan hasil 0,5645. Jadi, peluang dari nilai ekspor di atas yaitu sekitar 56,45. Selanjutnya, tren nilai ekspor Kalimantan Barat dari tahun 2013 sampai 2018. Tren nilai ekspor menunjukkan fluktuasi tajam. Tahun 2013 merupakan tahun dengan ekspor tertinggi, lalu turun drastis dari tahun 2014 dan 2015, sebelum mulai meningkat lagi pada 2016 hingga puncaknya di 2018.
Selanjutnya kita akan menghitung nilai ekspor maksimum yang masih termasuk 95% populasi, yaitu di batas atas 95%. Kita bisa gunakan distribusi normal untuk 95% batas atas. Didapatkan Z sama dengan 1,645. Rumus nilai batas atas adalah rata-rata ditambah Z dikali standar deviasi. Kita langsung masukkan hasilnya. 71,74 ditambah 1,645 dikalikan dengan 39,44. Didapatkan hasil sekitar 136,61. Jadi batas atas 95% adalah sekitar 136,61 juta US dollar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aska Falahcel Diki Suretmaja dengan NIM D1041241084. Kali ini saya akan membahas tentang keterbatasan yang dimiliki oleh laporan dari kami. Baik, laporan ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data yang kami gunakan ini hanya mencakup tahun 2013 sampai tahun 2018. Walaupun disebutkan sampai tahun 2019, tapi data tahun tersebut tidak lengkap sehingga tidak bisa kami analisis. Selain itu juga, data ini hanya berupa angka ekspor tanpa menjelaskan penyebab naik turunnya nilai ekspor, seperti perubahan harga barang, kebijakan pemerintah, dan juga kondisi ekonomi global. Yang kedua, pengolahan data dilakukan dengan cara yang masih sederhana, yaitu menggunakan Microsoft Excel dan juga Python. Analisis yang digunakan belum menggunakan metode statistik lanjutan seperti prediksi tren atau analisis mendalam lainnya. Pembersihan data hanya dilakukan dengan cara menghapus bagian yang kosong tanpa mengganti ataupun memperkirakan data yang hilang. Dalam perhitungan peluang atau probabilitas, data yang digunakan mengikuti distribusi normal. Walaupun sudah diuji menggunakan metode Shapiro-Wilk, jumlah data yang sedikit bisa mempengaruhi keakuratan hasil uji tersebut. Selain itu juga, grafik yang digunakan dalam laporan ini hanya menampilkan nilai rata-rata, median, dan juga standar deviasi, sehingga belum bisa menunjukkan secara jelas penyebab dari perubahan nilai ekspor. Yang terakhir, laporan ini belum membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor. Laporan yang kami buat ini hanya menampilkan angka dari tren, tanpa menganalisis mendalam mengenai alasan dibalik naik atau turunnya nilai ekspor di setiap tahunnya. Hal ini membuat hasil analisis kami masih terbatas dan sebaiknya digunakan sebagai gambaran awal, bukan sebagai dasar pengambilan keputusan yang penting. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.